Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita hari ini? Liburan panjang banget ya. Bulan Juni kalender mereka kejepit terus. Tahun ini tinggal satu di bulan September. Yang lain kagak ada lagi. Kalender yang merah yang kejepit. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari Lea dan Rahel. Kita akan melihat kebenaran Lea dan Rahel ini melambangkan kita orang percaya juga. Jadi kita mau belajar di dalamnya apa yang kita dapati. Ya, beberapa hal yang kita pelajarin, saya dengan cepat aja, karena saya udah dapat clue-nya ya. Kalau pagi tadi kan, apa yang ingin kita pelajari dari khotbah ini nanti, renungan ini, yang pertama, kekuatan dalam mengucap syukur. Bapak Ibu percaya? Ada kekuatan waktu Anda mengucap syukur? Anda mengucap syukur bukan karena Anda punya uang banyak. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, pasti Tuhan memberkati kita. Anda mengucap syukur bukan karena keluargamu baik-baik saja. Tapi kalau Anda banyak mengucap syukur, pasti keluarga kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Anda mengucap syukur bukan karena dapat pacar yang ganteng, yang mapan, yang kaya. Tapi percaya, kalau Anda banyak mengucap syukur, pasti Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidupmu. Amin, cuma satu ya udah. Anda bukan mengucap syukur bukan karena masalahmu bisa diselesaikan. Tapi kalau Anda banyak mengucap syukur, masalah-masalahmu Tuhan bekerja di dalamnya. Kebanyakan kita kan udah dapat sesuatu baru mengucap syukur kan? Betul nggak? Kita ngomong ini mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, bukan waktu susah. Tuhan terima kasih masalah ini, terima kasih sakit ini. Itu salah. Dalam kamu susah, dalam kamu sakit, menderita, kamu tetap bisa mengucap syukur. Kamu tetap beribadah, tetap melayani, doain orang, tetap memberi, tetap melakukan hal-hal yang ada dalam firman Tuhan. Dan waktu Anda lakukan itu, Tuhan akan bekerja melalui hidupmu. Kita belajar hari ini dari Lea dan Rahel. Kisahnya gini, Yakub punya kakak namanya siapa? Ya Tuhan, udah tahu semuanya. Esau. Esau artinya apa? Merah, berbulu. Haleluya. Edom merah itu ya. Esau itu berbulu. Yakub artinya penipu. Haleluya. Tapi dia akan ketemu dengan ketuanya penipu. Ya. Pak Eko apa? Eko, bukan Yakub ya. Jadi karena dia menipu Esau dan ayahnya, dia takut, dia harus keluar dari daerah itu. Dia bawa barang banyak loh. Mamanya siapa namanya? Ribka. Sien dipelanain, dikudain gitu, banyak barang bawa. Anda tahu? Waktu Yakub, Esau mengejarnya, semua itu habis. Apa yang dibawa? Cuma tongkat. Tongkat, dia cuma dapat tongkat. Nyampai di rumah Laban cuma bawa tongkat. Tongkat, lambang kehadiran Tuhan. Lambang Tuhan menyertai. Hari ini, dimanapun kamu pergi, kamu diutus. Kamu ditempatkan, percayalah Tuhan bersamamu. Kalau tempat itu kering, karena ada kamu berair, haleluya. Betul, kalau tempat itu berair, karena banjir, haleluya. Percaya nggak? Alkitab ngomong gini, Yusuf menjadi kaya karena ia disertai Tuhan. Keren ya. Mungkin hari ini bosmu, perusahaan itu diberkati karena Anda. Atau sebaliknya, karena Anda perusahaan ini kacau balau. Harusnya orang melihat ada kamu di sana.
pekerjaan ini gampang banget dilakukan. Karena satu orang yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah usaha itu. Dia pergi, merantau. Anda akan baca nanti, lu tahu nggak papa, dia membawa, gue waktu datangnya cuma modal tongkat ini. Ya, modal ini. Tapi karena Tuhan menyertai aku, apa yang kulakukan di rumah papa, kalau ada binatang buas, gigitin kita punya kambing domba, aku ganti. Aku jagai. Kalau ada yang sakit, aku rawat. Bertambah banyak. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi udah waktunya dong, gue dapat sesuatu. Nah, Anda lihat nih ya. Kita dengan cepat. Nih, waktu dia nyampe ke rumah Laban. Laban ngomong ini, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Udah sebulan, Laban ngomong ya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau anak-anak sanak saudaraku, engkau bekerja bagiku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Keren banget loh. Pamannya baik nggak? Baik banget ini. Makanya itu hati-hati kalau orang terlalu baik. Atau kalau orang terlalu jahat, dua-duanya salah. Hati-hati ya, orang yang terlalu menjilat. Hati-hati. Orang yang terlalu mengkritik, hati-hati. Sama, dua sisi itu. Nah, mereka lah jangan-jangan musuh dalam selimut. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Itu dia sahabat kita dalam Tuhan. Bukan semuanya nunduk-nunduk ya. Ya, sekali kita jatuh langsung ditendang. Haleluya, masuk jurang. Lembah Rinjani, haleluya. Gue nggak enak lah, kamu ini kan ponakan. Gue apa diomongin apa oleh ayah ibumu ya, betul nggak? Datang sini kerja nggak dapat upah, janganlah. Kamu minta apa ngomong aja. Kalau anda yang masih muda datang ke rumah pamanmu, paman ngomong gitu kayak gimana di pikiranmu? Gile, ini baru paman, betul nggak? Gue nggak mau makan tenaga kamu cuma-cuma, gue bayar loh. Laban mempunyai 2 anak. Upah apa sih anak ini? Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya? Yang lebih muda namanya? Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Wish. Siapa yang belum menikah nih laki-laki ada? Marvel? Belum ya? Siapa? Bisa ngeblank lo namanya. Hansel. Maklum usia U ya. Marvel. Hansel ya. Kalau ada 2 wanita, satunya kurang cantik, satunya cantik, matanya berseri-seri, ya parasnya elok, sikapnya elok, sikapnya cantik, parasnya. Yang satu matanya kecil kayak orang ngantuk. Ya ini Alkitab ngomong gitu. Terjemahan lain mengatakan bahwa matanya juling, kurang menarik. Kira-kira Hansel pilih yang mana? Hah? Oh, Marvel? Sama ya? Nah, kecuali nggak saya nyebut yang menikah, nggak enak ya. Sekarang Om tanya lagi, sekarang ada cewek cantik tapi sikapnya jelek. Yang satu lagi ceweknya jelek, sikapnya bagus, pilih yang mana? Ngapa pilih yang jelek? Ngapa? Yang jelek ngapa? Karena bisa dioplas. Kalau wajah jelek, sikapnya baik kan bisa dioplas, betul nggak? Nah, itu jawaban orang apa tuh? Kecantikan. Tuhan tadi jawab gitu kan? Karena dia main kecantikan. Tapi kalau orang yang rohani jawabnya apa? Yang cantik, hatinya jelek. Karena kita bisa doain dia supaya berubah. Dia belum tahu doain untuk berubah itu susah. Mungkin hari ini kamu dapat istri yang cantik. Tapi kalau udah jadi bini, tanyanya laki-laki sebelahmu.
Halo, sekali lagi ya. Mungkin istrinya udah pada cantik. Tapi kalau udah jadi bini, Pak Eko gimana? Tambah cantik, maksud saya tuh gitu. Ya? Hah? Belum tahu dia pendek ya? Hah? Harimau gitu kan. Hah? Sama, hari ini mungkin kamu dapat istrimu, suamimu yang keren, yang gini, ganteng gitu lah. Kalau udah jadi suami, setahun belum kelihatan, 2 tahun belum kelihatan. Pak Albert enggak ya? Tambah keren Pak Albert setelah jadi suami, haleluya. Itu memang gitu kan surveinya, kalau kita beli barang handphone itu 90 hari diliatin terus, di otak-otik. Setelah lewat 10 hari, letaknya sembarangan. Beli motor, beli mobil baru, betul gak? Wow, dilap-lap, dicuci 90 hari aja. Setelah itu, udah biasa. Kecuali istri dan suami, tetap dilap terus, haleluya. Kalau nggak percaya tanya Hendrik Lim, haleluya. Maksudnya apa nih ketawa ibu-ibu di depan nih? Jadi sebenarnya kita masuk di poin mana ini? Nih. Ya. Pengajaran rohani yang kita pelajari itu di poin 2. Nilai kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kita jangan terjebak oleh penampilan luar. Karena itu bisa mengecewakan. Alkitab ngomong Tuhan melihat hati. Tuhan tidak mencari kesempurnaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan melihat orang yang hatinya melekat pada Tuhan dan selalu berharap kepadanya. Sekali lagi, nilai kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Mungkin hari ini Anda disisihkan. Anda nggak cantik, Anda nggak keren, Anda nggak hebat, Anda nggak pernah jadi nomor 1, juara 1. Anda nggak dikenal oleh banyak orang. Tapi kalau Tuhan menilai dari dalam hati kita. Amin. Anda tahu Filipus, rasul di Alkitab? Filipus itu orangnya lamban, tidak kreatif. Cara berpikirnya enggak gesit. Ya, satu kali Tuhan tes dia kan, kasih makan 5.000 orang. Filipus, menurut kamu gimana nih mereka? Guru, ini enggak cukup nih 200 dinar untuk beli roti. Dia enggak kreatif. Ya, tapi Anda lihat, dia tetap dipanggil sebagai rasul Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Dia memberitakan Injil ke Damaskus, Kandake, Siberia, Lebanon. Haleluya. Siapapun kita, mungkin Anda nggak sehebat siapapun itu, tapi Tuhan yang menentukan siapa yang Ia pilih menjadi anaknya dan kesayangannya. Bukankah Anda menjadi anak Tuhan dan kesayangan Tuhan? Mengapa Anda meragukan Tuhan? Mengapa Anda tidak bertekun dalam Tuhan? Nilai kita Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Poin begitu ya, kita dapat itu ya. Karena kalau kita urutin nggak dapat nanti. Yakub cinta kepada Rahel, wajar kan? Cantik kan? Betul nggak? Muda kan? Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan lahir anakmu yang lebih muda. Lihat, nggak apa-apa, duit 7 tahun, gak usah digaji. Yang penting Rahel, haleluya. I love you Rahel, haleluya. Ya, cinta itu membuat semangat, bergairah. Waktu itu bukan ukuran, cepat banget. Kalau Anda hatimu berkobar tentang Tuhan, Anda akan berkobar-kobar melayani, bekerja buat Tuhan, beribadah, apapun itu bentuknya tentang Tuhan, Anda akan semangat banget. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberi kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Udah, daripada kasih orang lain, ya kasih keponakan aja lah. Jadi bekerja Yakub 7 tahun lamanya untuk memberikan lahir itu, tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja
karena cintanya kepada Rahel. Yes. Sudah itu berkata, Yakub ngomong ya, ini udah waktunya loh. Ya udah, saya singkatin aja ya. Langsung adakan perkawinan. Pada waktu malam, ya, yang dibawa bukan Rahel, yang dibawa siapa? Lea. Sekarang bingung juga nih, masa itu nggak tahu ya, Yakub nih, atau perempuan nggak tahu dia. Mau untung 2 kali lipat dia, ya kan? Jadi waktu Lea dikasih, budaknya juga kasih namanya Jilpa, ya, ngikutin gitu. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Papa, ini lu ngapain nipu gue? Gue maunya Rahel. Mengapa kamu kasih Lea? Bahasanya gitu ya. Jawab Laban, lu tahulah budaya di tempat ini itu yang harus menikah dulu anak yang paling tua, nggak boleh langkain. Itu tuh apa namanya? Melangkain itu. Harus ada apa? Bayar apa? Bayar gunting, nggak tahu sih. Harus bayar ini, bayar itu, adat gitu kan? Mana boleh lah. Ya udah lu tenang ya. Kalau kamu masih mau dengan Rahel, setelah 7 hari kamu kawin, Rahel gue kasih kamu. Wih, keren banget. Yakub nolak nggak ya? Enggak ya? Yakub bilang apa? Puji Tuhan. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Enggak masalah kata Yakub. Enggak masalah. 29 lagi, lalu pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anak itu menjadi budaknya. Jadi tadi Lea ada budaknya namanya Jilpa. Rahel nama anaknya Bilha. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ya. Gimana Pak Albert? 7 tahun lagi Pak Albert ya. Nih kita lihat ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Oh ya. Tuhan tahu nggak? Lea itu menderita. Nah, Bapak Ibu kalau Anda lihat apa yang dialami Lea? 1. Menikah karena tipuan ayahnya sendiri. Betul nggak? 2. Tidak dicintai oleh Yakub. 3. Apa? Yang negatifnya. Hidup dalam kepahitan. Pahit nggak kira-kira? Halo ibu-ibu di sini? Hah? Anda kawin dengan suami tidak mencintai Anda? Haleluya, saya happy. Ada gitu? Waduh, ini menderitanya luar biasa. Ya, nggak cintai anaknya 4 loh, haleluya. Menderita dia. Sakit hati, kepahitan, tidak dicintai, dimadu. Menikah karena ayahnya maksa ditipu. Waduh, luar biasa. Tapi Tuhan melihat. Ya. Tuhan tahu kesedihan hatinya. Maka itu kita masuk poin ini. Tuhan melihat luka yang tersembunyi. Hari ini mungkin Anda terluka dengan banyak hal dalam hidupmu. Ya, Tuhan melihat itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Anak-anak Yakub, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki menamai Ruben. Bapak Ibu kalau Anda baca tentang anak dia, itu melambangkan perjalanan hidupnya dan pergumulannya. Mungkin hari ini Anda punya anak cuma 1, pergumulan cuma 1, betul nggak? 3 saya
3 pergumulan kan, perjalanan hidup kan. Ruben artinya Tuhan telah memperhatikan penderitaanku. Ruben itu artinya melihat. Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Disebut lagi loh, sekali lagi. Mudah-mudahan suami gue jadi baik dan cinta kalau aku udah punya anak. Betul gak? Ada kan yang gitu, kadang-kadang keluarga kurang baik, kalau masih punya anak jadi bagus kan? Betul gak? Kurang lagi anak kedua, Rahel. Dinamai Simeon. Simeon itu Tuhan mendengar. Tadi melihat, mendengar, bahwa aku tidak dicintai. Lihat ya. Supaya suamiku berubah. Enggak juga. Anak ketiga lahir. Lewi. Lewi artinya disatukan. Lewi. Ada persekutuan. Jadi kalau udah 3 anak banyak, suami saya kita kumpul sama-sama, dilihat anak, mungkin hatinya berubah cintanya kepadaku. Luar biasa Leane pergumulannya. Anda lihat ya pergumulan hidupnya, perjalanannya. Padahal Rahel itu belum punya anak loh. Dia lupa di sisi lain. Rahel juga cemburu. Di sisi ini Lea merasa tidak dicintai. Di sisi lain Rahel sekalipun dicintai oleh Yakub, dia merasa apa? Kalah. Akhirnya dia ngomong nanti ini. Kasih gue anak dong Yakub. Kalau enggak gue mati aja. Yakub ngomong, memangnya gue Tuhan? Bisa sekali bikin langsung jadi? Enggak segampang gitu. Betul enggak? Pendeknya enggak segampang gitu ya. Enggak segampang gitu. Ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kapan titik balik Lea berubah? Waktu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Halo? Sekali lagi. Kapan hidup Lea diubahkan oleh Tuhan? Waktu lahir anak keempat, Yehuda puji-pujian. Dia mengucap syukur, nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Hari itu, Tuhan mengubah nasibnya. Tuhan mengubah hidupnya. Haleluya. Mungkin hari ini banyak hal yang kita alami dalam hidup. Kadang-kadang kita kurang mengucap syukur. Kita kurang memuji-puji Tuhan yang hidup. Kita kurang mengagungkan Dia. Sejak hari itu, Lea diubah. Bapak Ibu, Anda lihat Lea ya. Orang yang disisihkan, orang yang tidak cantik. Ayahnya sendiri kurang menghargai dia. Apalagi tetangganya mungkin cemoohan. Yakub gak cinta dia. Mungkin dia lihat di mana-mana Yakub selalu bersama dengan Rahel. Mesra dengan Rahel. Ini Lea ditinggalkan. Anda lihat. Dari orang yang bukan nomor 1, yang tidak cantik, yang tidak keren, yang gak pernah hebat, tampil di depan. Tapi lewat dia, lahirlah generasi imam di Israel. Semua keturunan imam itu lahir dari Lea. Namanya Lewi, suku Lewi. Imam Harun, betul kan? Musa, kakak adiknya Harun, kan orang Lewi. Yang kedua, dari Lea juga, lewat suku Yehuda, lahir raja-raja Israel. Semua raja-raja Israel lahir dari suku Yehuda, kecuali Saul dari suku Benyamin. Hari ini mungkin Anda direndahkan, diremehkan. Percayalah keturunanmu, keturunan yang diberkati Tuhan, waktu Anda berani mengucap syukur. Dan bukan hanya itu, Mesias itu lahir dari keturunan Lea. Bapak Ibu, Anda akan melihat ya, sekalipun dia tidak cintai,
akhir hidup dan kematian Lea, dia dikubur bersama dengan kematian di tempat pemakaman keluarga Makpela. Di pemakaman keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, Lea dikuburkan bersama-sama dengan mereka. Beda dengan Rahel. Setelah Rahel mati, dia tidak dikuburkan di pegunungan itu. Dia dikuburkan di Bethlehem, di pinggir jalan. Ya, kita lihat tentang Rahel. Saya mau ngajak kita lihat. Bapak Ibu, harusnya kita yang hidup pada zaman ini, kita harus bersyukur loh, luar biasa. Kalau Anda lahir pada tahun 1940, 1900, Anda akan mengalami banyak hal dalam hidup kita. Ini ya, saya bacain ya. Orang yang lahir pada tahun 1900 itu adalah generasi yang paling kelam dalam sejarah. Anda bayangin dengan generasi kita, maksudnya bagaimana kita layak mengucap syukur hidup di zaman ini. Dunia belum ada internet, belum ada televisi, antibiotik belum ditemukan. Waktu Anda berumur 14 sampai 18 tahun, itu terjadi perang dunia 1. Aman nggak? Bayangin kalau kita remaja seusia gini, Marvel gitu ya, lagi perang dunia 1. Belum sempat napas lega, flu Spanyol melanda. Yang perang dunia 1 tadi 22 juta yang mati, flu Spanyol 50 juta. Kayaknya dunia pulih, tiba-tiba krisis ekonomi global waktu Anda berusia 29 tahun. Pekerjaan, rumah, harapan, habis. Anda akan berusaha bertahan hidup. Usia 33, Nazi bangkit. Serem loh ya. Ideologi ekstrem ini. 6 tahun kemudian, umur Anda 39, perang dunia kedua. 60 juta jiwa mati. Belum selesai, di usia 52, Anda mendengar perang Korea meletus. Waktu Anda mendekati pensiun, sampai udah usia 75, perang Vietnam membara. Dunia tuh nggak habis-habis. Kalau Anda hari ini, apa yang Anda ngomelin? Wifi-nya lemot. Halo? Betul nggak? Di jalanan nggak sabaran. Apalagi? Nggak dingin. Apalagi? Hal-hal yang sebenarnya, nggak layak, ya. Kita tidak mengucap syukur. Nih saya baca nih ya, bagus sangat ya. Hari ini banyak kita mengeluh karena macet, signal jelek, pekerjaan. Generasi yang lahir di tahun 1900 telah ditempa oleh banyak hal. Mereka tidak hanya bertahan, mereka membangun kembali dunia ini dari puing-puing mereka. Dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan harapan. Mereka tidak tumbuh dalam kenyamanan, tetapi dalam badai. Justru mereka menjadi fondasi dari peradaban yang kita hidupi hari ini. Mereka tidak memperdengarkan penderitaan. Mereka mewariskan kekuatan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Harusnya kita mengucap syukur kan? Betul nggak? Kekuatan mengucap syukur. Oke, kita lihat lagi. Ini ya.
Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepadanya, kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saking nggak mau kalah saing dengan kakaknya, mati-matian dia harus punya anak. Nggak tahu caranya gimana. Caranya gimana? Bilha dikasih ke Yakub. Papi, nih Bilha, sikat dia. Sikat ijuk atau sikat besi. Yakub nolak nggak? Sayang, jangan gitu sayang. Jangan. Ya. Janganlah gitu. Segitu nggak dia? Hah? Gimana? Atau doa puasa dulu? Entahlah, gue tanya Pak Boas boleh nggak? Langsung disikat, lahir 2 anak. Siapa anaknya? Siapa anaknya? Dan wush, Pak Agung luar biasa loh. Dan Naftali. Dan Naftali. Dan Naftali maksudnya 2 anak ya. Ya. Aduh, Tuhan telah membela aku, dia ngomong. Tuhan udah adil kalau Anda baca ya. Anda tahu, habis itu Leang juga gak mau kalah. Gue udah gak lahirkan lagi. Ya, Jilpa, sini, tidur dengan ko Yakub. Yakub ngomong apa? Jangan gitu dong. Jangan. Kalau Pak Eko gimana tuh? Entah gue temen Pak Boas dulu, Bu. Jangan. Yakub nih untungnya berkali lipat loh. Saya yakin ini. Dia pakai kuda lautnya Pak Albert nih. Ramuan kuda laut dari Pak Albert. Lahir siapa habis itu? Waktu Lea, Zilpa dikasih sama Yakub. Siapa? Isakar, Jebulon. Nah, Isakar, Jebulon. Anda lihat lagi ya. Ayat 13. Aku ini berbahagia. Tentulah kemampuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben ini lebih seru lagi ya. Ketika Ruben pada musim menuai menggandum pergi berjalan-jalan, didapatnya di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Enggak tahu buah Dudaim ini Anda search sekarang, tanya ChatGPT buahnya seperti apa. Anda bikin ramuan ini, Pak Albert ya, boleh nih. Ini kayaknya strong punya. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Ini berantem nih. Yakub ini dari keren banget, Yakub ini kiri kanan berebutan dari kakak adik ini. Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini supaya ganti buah Dudaim anakmu itu. Jadi Rahel rela ya. Malam ini Yakub tidur dengan Lea. Itu jatah dia semua malam itu. Kamu ke sana aja. Yang penting buah itu dulu saya rebus, saya minum dulu. Haleluya. Dikasih, tapi nanti Anda akan lihat bahwa Lea mengandung dan melahirkan anak. Namanya siapa? Ayat 24. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki bagiku. Yusuf artinya ditambahkan. Ada yang nama Yusuf di sini? Apapun dalam hidup pun ditambahkan kecuali istri. Halo? Berkat ditambahkan, kekuatan ditambahkan, kesabaran ditambahkan. Apa yang kurang ditambahkan berlimpah-limpah. Kecuali istri tidak ditambahkan. Joseph. Ya, jangan Yusuf namanya, nanti kalau punya anaknya namanya Joseph. Joseph aja ya. Joseph Braga, haleluya. Itu punya cucu nanti Joseph Braga gitu kan.
Nah, kita akan melihat ya kebenaran tadi. Apa yang kita pelajari dari Rahel? Sisi negatifnya apa? Halo, tadi cemburu. Nggak mau kalah dengan kakaknya, persaingan. Ini yang paling tiga, yang paling seru. Ternyata Rahel itu tidak sepenuhnya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Dia masih mengandalkan terafim dari Laban. Terafim itu patung-patung yang disembah oleh Laban. Buktinya mana? Waktu Yakub keluar mengajak keluarganya, ternyata Rahel membawa satu terafim patung. Yang disembunyikan di mana? Di pelana kuda. Dia duduk di atas unta, didudukin di pelananya. Waktu ayahnya meriksa semua kan Laban marah nih. Oh Yakub 3 hari udah pergi nggak kasih tahu Laban. Karena Yakub tahu. Kalau kasih tahu Laban pasti Laban nahan lagi. Nggak tahu lagi apa yang janjikan. Karena Laban mengganti upah Yakub itu 10 kali. Hari ini kasih yang bercorong-corong, besok yang belang-belang. Besok yang belang-belang, besok yang bintik-bintik. 7 tahun dapat Lea, 7 tahun lagi dapat Rahel. Diganti 10 kali upahnya. Rajanya penipu. Nah waktu Yakub keluar, dia nggak kasih tahu ayahnya. Dia langsung kabur aja. Laban mendengar itu dari pegawainya. Dia mau nyusul, malamnya dia mimpi. Tuhan ngomongin dulu macam-macam ya. Jangan terlalu banyak ngomong dari Yakub hambaku. Kalau nggak mau berurusan dengan aku. Haleluya. Satu kebenaran yang luar biasa. Kalau Anda hatimu terpaut dengan Tuhan dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Siapapun yang menjahatimu berhadapan dengan Tuhan. Amin. 2 orang. Haleluya. Hari ini kalau hatimu melekat sama Tuhan dan percaya sungguh kepada Dia. Sekalipun mungkin engkau nggak layak, nggak baik. Tuhan tetap membela jalan hidupmu. Luar biasa ini. Waktu ketemu Laban, ketemu Yakub, Laban tuh ngomongnya lembut. Tanya baik-baik. Apa nak, mau kabur? Kamu tuh anak gue. Ini anak-anak gue dan cucu-cucu gue juga kok. Kalau mau kurang, kasih tahu papi butuhnya apa. Tapi siapa yang ngambil terafim papi? Diperiksa segalanya. Rahel itu enggak beranjak dari untanya. Dia ngomong, papi, sorry hari ini gue gak bisa turun nyambut papi. Karena gue lagi datang bulan. Alkitab ngomong gitu. Artinya hati Rahel masih terpaut dengan terafim. Ya. Nah di sini kita belajar. Dilihat nih ya poinnya. Kasih Tuhan lebih dalam dari kasih manusia. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Halo? Ada di antara kita sempurna baru diberkati? Tuhan tidak pernah nuntut kesempurnaan itu. Yang Tuhan lihat hatimu tetap percaya kepada Dia. Dan berpaut dan berharap kepadanya. Selama kasih Tuhan tidak pernah memenuhi hidup kita. Kita ini hidupnya hampa dan kosong. Sama dengan Rahel. Sekalipun dia punya Yusuf. Punya banyak. Ya setelah diberkati oleh Tuhan. Hatinya kosong. Jangan jadikan siapapun sumber kebahagiaanmu. Ayahmu, ibumu, pamanmu, suamimu, pendetamu, gerejamu. Itu bukan sumber kebahagiaanmu. Tuhan sumber kebahagiaanmu. Amin. Dia tidak akan pernah puas kalau Tuhan tidak memenuhi hidup kita. Apalagi itu. Tuhan melihat luka yang tersembunyi. Tuhan tahu rasa sakitnya Lea. Tuhan tahu rasa sakitnya Rahel. Dua-duanya sakit ini. Lea tidak cinta Yakub. Rahel menganggap itu punya anak banyak, gue kagak ada. Pasti dia sedikit cemburu. Suami gue jangan-jangan hari ini ke Lea nih. Lea juga ngomong hari ini ke Yakub nih.
Ya. Tuhan tidak buta terhadap penderitaan Anda dan saya. Amin. Tuhan tidak menilai kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan. Dia mencari hati yang melekat dan berharap kepadanya. Amin. Anda lihat ya, mengucap syukur ada kekuatan yang mengubah hidup kita. Ya, kapan momen Anda pertama kali mengucap syukur? Di Alkitab, orang yang mengucap syukur pertama kali itu Lea. Setelah penciptaan sampai zaman Abraham, Ishak, Yakub tuh belum ada yang mengucap syukur. Satu-satunya orang yang mengucap syukur di Alkitab yang pertama adalah Lea. Maka itu keturunannya menjadi orang-orang hebat di muka bumi. Ya. Nilai kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Lea mungkin tidak secantik Rahel. Rahel tidak punya anak seperti Lea. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan penampilan. Kadang-kadang kalau kita nih usia, ingat nggak dulu wanita itu 20-25 dia bergaya, betul nggak? Ingat nggak tuh? 25-30 dia berjaya. 30-35 dia mempesona. 35-40 dia menggila. 40-45 dia tebak pesona. Biasanya di usia 40-45 itu kita banyak oplas, haleluya. Karena dia mulai tebak pesona kan, oplas. Hidungnya bukan lancip lagi, bengkok. Kayak burung beo, haleluya. Bulu matanya talang air supaya kena air kan. Betul nggak? Ditarik kiri, tarik kanan. Ya, kalau udah tua tarik manapun nggak bisa lagi, Bu. Tetap aja kendor, haleluya. Jangan terjebak ya dengan penampilan luar. Samuel terjebak dengan penampilan luar waktu di rumah Esai. Ini keren. Ya, Eliab. Tuhan bilang bukan. Oh, ini otot-ototnya gede. Bukan. Daud yang di padang rumput yang tidak diperhitungkan, diabaikan, disisihkan, yang bukan jadi nomor satu, justru itu yang dipilih Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Mungkin Anda nggak pernah tampil di mimbar, nggak pernah lakukan apa-apa, ya. Tapi kalau hatimu sungguh-sungguh dengan Tuhan, pada waktunya Tuhan mengangkat hidup. Luka yang tersembunyi, waduh, sakit, kecewa. Tuhan akan memulihkan pada waktunya. Dimulai dari mana? Mengucap syukur. Tuhan berkati kita. Tepuk tangan sukacita karena udah selesai. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Aduh cepet Pak, haleluya. Masih kan baca Alkitab itu tahunan? Bagus baca ya. Kalau nggak ngerti tanya ChatGPT, selesai. Gitu kan? Dia kan tahu kebenaran. Kita kan gunakan teknologi yang sudah ada. Ya, dijawab semua gitu. Saya mau tanya, mengapa Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea? Nanti dia muncul.
Ditanya, mau bikin nggak PDF-nya? Wah keren banget loh. Hah? Mau bikin nggak di Instagram atau di mana gitu? Ya, dia tanyain loh, keren banget. Tapi kita harus dapat rema-rema dari hati kita, nanti kita bisa tahu. Kan nambah bahasa, vocab, ya kan jadi bagus bahasa kita. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah itu bahasa-bahasa kita tuh, ya